Haleluya, jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Di minggu weekend ini, biarlah berkat Tuhan senantiasa berlimpah atas kehidupan kita. Dan ketika bicara berkat, bukan hanya bicara mengenai keuangan, tapi tubuh yang sehat, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat, pengetahuan, urapannya, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat Tuhan. Dan kita harus menggunakan semua berkat itu kembali kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini kita perlu ingat satu hal, bahwa tidak ada satupun yang bakal kita tinggalkan di bumi selain daripada apa yang menjadi milik bumi. Apa yang menjadi milik bumi? Darah dan daging itu adalah milik bumi. Karena darah dan daging diambil dari tanah, dia akan tetap tinggal di tanah. Tapi roh dan jiwa manusia itu berasal daripada Tuhan, itu akan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini kita senantiasa bekerja, melakukan sesuatu, semuanya seperti untuk Tuhan. Itu dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Apa maksudnya? Ya, karena suatu hari itu semua akan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita ada di muka bumi ini, jangan pernah saudara lupakan untuk suatu tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itulah kita ada di dalam dunia ini. Jadi hidup kita itu berarti, Bapak Ibu. Kita diberikan visi, kita diberikan misi, tanggung jawab dan berkat-berkat Tuhan kepada kita. Untuk mengerjakan visi itu ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan berkat itulah yang kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setelah kita selesai melakukan tugas kita, kita kembali kepada Dia. Dan apa yang menjadi kunci kemenangan kita di sana adalah tergantung dari apa yang kita invest selama kita ada di dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan semuanya dengan mengerjakan untuk Tuhan, bahwa semuanya itu seperti investasi yang sedang kita lakukan untuk hidup di dalam kerajaan surga. Untuk hidup di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu. Terlebih lagi bagi kita yang hidup di dalam zaman akhir ini. Kita tahu bahwa kita sedang hidup di dalam masa yang akhir. Akhir daripada akhir zaman. Kita lihat dalam kehidupan ini, keadaan dunia ini seperti tidak menjanjikan, tidak punya pengharapan. Dan memang benar, di dalam dunia ini tidak punya pengharapan, tidak ada satu apapun yang menjanjikan di dalam dunia ini. Celakalah kita kalau kita hanya mengharapkan hidup di dalam dunia ini. Sayang sekali Bapak Ibu, sayang sekali. Karena langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan yang tidak akan pernah lenyap. Itu sebabnya mulai persiapkan diri saudara dengan baik untuk meninggalkan dunia ini dan masuk bersama dalam kerajaan surga. Dan sebelum engkau pergi, engkau harus melakukan tanggung jawab. Tapi kemudian kau berkata, Pak, bagaimana aku bekerja dengan keadaan-keadaan yang seperti sekarang sedang terjadi. Dengan pandemi, dengan krisis ekonomi, dengan goncangan-goncangan yang terjadi. Di dalam Yeremia pasal 12 ayat yang kelima berkata, Yeremia 12 ayat yang kelima, ayat yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara. Tuhan berkata, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan. Saya ulangi, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Kalau berlari dengan orang berjalan kaki saja, engkau sudah dilelahkan, bagaimana engkau berpacu melawan kuda? Dan selanjutnya dikatakan di dalam Yeremia 12, dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?
Di tempat yang aman, damai saja engkau tidak merasa tentram, bagaimana engkau akan bisa pergi dalam misi? Di tempat-tempat yang menyeramkan, di tempat-tempat yang menakutkan, di tempat-tempat seperti di Papua dan di tempat-tempat yang lain, bagaimana mungkin engkau akan bisa menghadapi semua itu? Itu sebabnya kita perlu melatih diri kita dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup ini seperti di dalam peperangan. Seperti di dalam peperangan, kita semua adalah seperti prajurit-prajuritnya Kristus. Berperang membutuhkan orang-orang yang gagah perkasa. Untuk mewujudkan visi, dibutuhkan orang-orang yang gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tidak mungkin orang-orang yang lembek, orang-orang yang mental tempe, orang-orang yang loyo bisa ikut berperang. Kita lihat di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja sekarang ini, orang-orang sudah tertipu dengan dunia ini, Bapak Ibu. Mereka siap bekerja keras menjadi pahlawan untuk dunia ini, tetapi mereka tidak siap berkorban ketika berbicara mengenai pelayanan. Ketika berbicara mengenai pelayanan, di dalam Alkitab kita melihat ada seorang raja yang bernama Daud. Seorang raja yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membimbing bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan telah memilih Daud, tetapi Daud tidak mendapatkan begitu saja kedudukannya dengan aman. Karena Saul terus mengejar dia. Saul berusaha untuk membinasakan dia, tidak mengizinkan Daud untuk berada di taktanya. Tapi untunglah Daud di dalam mewujudkan visi dan misi itu, dia memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11, mulai dari ayat 10, kita bisa baca tentang siapa-siapa mereka. Saya akan bacakan untuk saudara. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Akmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Yasobam, seorang pahlawan yang gagah perkasa, sekali dia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang. 300 orang itu tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu, dan mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu. Mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya. Dan tidak mau yang meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab,
Dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapati nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam pelayanan kita membutuhkan orang-orang yang gagah perkasa. Pelayanan tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau tidak ada orang-orang yang gagah perkasa di belakang hamba-hamba Tuhan. Di belakang Daud ada banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 30 orang, dan di antara 30 ada 3 orang yang disebut dengan triwira. Dan bagaimana triwira ini? Triwira ini yaitu kalau kita dengar dari cerita yang disampaikan oleh firman Tuhan, suatu hari Daud memiliki keinginan untuk meminum air dari perigi yang ada di Bethlehem. Padahal letak perigi itu adalah sumur. Letak sumur tersebut berada di dalam perkemahan tentara Filistin, tentara musuh. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil air di perkemahan tentara musuh? Tetapi saudara lihat, Daud memiliki pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dengan tidak memperhitungkan nyawanya sekalipun, ketiga orang ini menembus pasukan itu, dan mereka mengambil air dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud berpikir, bagaimana mungkin aku minum air ini? Ini orang-orang yang luar biasa bersama dengan aku. Mereka siap mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Dan akhirnya Daud mempersembahkan air itu sebagai korban curahan. Dia mencurahkan air itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengendaki anak-anaknya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tidak menjadi orang-orang yang cengeng, tidak menjadi orang-orang yang lamban dalam hidupnya. Itulah kehendak Tuhan. Karena perkara-perkara dunia ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau perkara surgawi. Dan saudara, seperti yang saya katakan berulang-ulang kali kepada saudara, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah pertarungan dua kerajaan, antara kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Dan kita bersyukur Yesus datang untuk menyelamatkan kita dengan memberikan dirinya mati menjadi korban taruhan, untuk mengambil kita, untuk merebut kita kembali dari tangan si jahat. Dan karena dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, maka engkau perlu tahu, nyawamu bukan lagi milikmu. Nyawamu, hidupmu sudah menjadi milik Yesus. Itu sebabnya engkau tidak boleh mengkhawatirkan tentang kehidupanmu. Engkau tidak hanya sekedar memikirkan kehidupanmu. Engkau bekerja, engkau melakukan sesuatu bukanlah untuk menimbun kekayaan di dunia. Engkau perlu tahu apa yang Tuhan berikan kepadamu. Berkat-berkat yang Tuhan berikan hanya menjadi tempat sementara untuk membuat engkau dicukupi dalam segala hal. Rumah menjadi tempat engkau bernaung selama engkau hidup di muka bumi ini. Uang-uang yang diberikan kepadamu adalah untuk menolong engkau dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu. Semua yang kau punya adalah milik Tuhan. Dari Tuhan diberikan kepada engkau untuk mendukung engkau dalam melaksanakan visi dan misi surga. Tapi sayang sekali, banyak sekali orang-orang yang melupakan tentang panggilan Tuhan. Mereka yang ada di dalam pikirannya, bagaimana aku bisa hidup sekian tahun, bagaimana aku bisa meninggalkan warisan yang sangat banyak kepada anak cucuku, bagaimana aku bisa kumpulkan uang yang banyak. Firman Tuhan katakan, hai orang bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil, untuk apa semuanya itu? Untuk apa semuanya itu?
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peperangan antara dua kerajaan ini sudah dimulai. Dan yang diperebutkan adalah jiwa-jiwa. Iblis sedang berusaha menarik jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya untuk berada di tempat penghukuman bersama dengan Dia. Tetapi kehendak Kristus agar sebanyak-banyaknya orang boleh diselamatkan, boleh bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga, di tempat yang tidak ada ratap tangis, di tempat tidak ada air mata, di tempat yang tidak ada kesusahan. Tetapi iblis menginginkan manusia untuk berada di tempat kesusahan itu, di api neraka yang panas, di tempat yang penuh dengan air mata, orang menjerit kesakitan. Tapi Tuhan mengasihi manusia. Dia ingin menyelamatkan manusia. Dia ingin setiap orang diselamatkan. Dan Dia mau engkau dan saya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengangkat pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin bernama Daud. Dan untuk melakukan pelayanan itu, Daud tidak bisa seorang diri. Dia membutuhkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan memilih dan mengangkat saya untuk menjadi pemimpin di gereja Elim Kristen Indonesia. Tapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh orang-orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemimpin-pemimpin yang gagah perkasa untuk mewujudkan kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Apakah Anda salah satu dari antara pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang siap mengambil jiwa-jiwa itu dan mempersembahkan kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus? Inilah waktunya tuaian besar, ladang sedang menguning, pekerja-pekerja tidak ada, pekerja-pekerja sedikit. Berdoalah, mintalah kepada yang punya tuaian, pekerja-pekerja itu dikirim. Apakah Anda salah satu penuai-penuai itu? Mari jadilah penuai-penuai. Jangan menjadi orang yang cengeng dengan segala keadaan yang terjadi di sekitarmu. Keadaan dunia tidak akan semakin baik. Pikirkanlah surga mulai dari saat ini. Pikirkanlah bagaimana aku bisa menikmati surga di surga sana, saudara. Bukan hanya di bumi dan di surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Sabtu ini, hari weekend ini. Dan pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang gagah perkasa. Dalam Yeskel 22 ayat 30, Engkau berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mempertahankan tembok ini supaya jangan kumusnahkan, mempertahankan kota ini supaya jangan kumusnahkan. Tapi aku tidak menemukannya. Tapi pada hari ini kami mau berkata, Tuhan, inilah kami. Biarlah Kau menemukan kami menjadi alat-alat-Mu. Kami siap untuk masuk dalam pertempuran dan merebut jiwa-jiwa dan mempersembahkannya kepada Engkau. Supaya tidak sia-sia segala pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga melalui hidup kami semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ingat, persiapkan diri saudara untuk Natal pada esok hari. Tanggal 20 di hari Minggu jam 5 sore. Di Gereja Pentakosta Serikat Indonesia yang ada di Meteorologi 5. Mari datang bersama-sama. Kita akan merayakan Natal. Kebaikan Tuhan Yesus. Cinta kasih Tuhan Yesus. Sampaikan ini, bawa jiwa-jiwa. Akan disediakan makanan dan minuman untuk memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.